Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan saya di sini. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi ya. Untuk yang pertama, di sini aku mau masak-masak dulu seperti biasa. Aku udah lama nggak dubbing ya, jadi mohon maaf kalau nanti tuh obrolan aku tuh sedikit mikir-mikir dulu karena udah lama nggak dubbing, jadinya tuh sedikit bingung mau ngejelasinnya seperti apa, mau ngomongnya seperti apa. Ini aku lagi mau mencoba lagi, mau belajar lagi dubbing. Ini aku lagi goreng tempe ya, terus ini aku mau numis-numis lagi numis-numis bawangnya buat masak kangkung. Dari kemarin kan aku masak perikanan terus ya, jadi hari ini tuh perikanannya libur. Ini aku mau masak per sayur-sayuran sama tempe aja. Ini kangkungnya mau aku tambahin kecamba juga. Ini kecamba entah lebihan waktu kapan aku masak, jadi aku kan belinya sekalian banyak ya, jadi ini masih ada sisanya, aku campurin aja ke sayur kangkungnya. Untuk perbumbuan seperti biasa aja, kayak biasanya aja ya, yang simpel-simpel, gak ada yang bumbu rahasia apa. Ini aku cuma ditambahin penyedap sama garam. Aku tuh jarang ya pakai gula, paling sesekali aja kalau mau masak apa gitu baru ditambahin gula. Kalau untuk numis-numis kayak gini ya palingan penyedap sama garam itu udah cukup. Terus juga ini aku tambahin air sedikit ya buat matengin kecambahnya. Di sini aku sambilan bolak-balik tempenya biar nggak gosong. Untuk bumbu tempenya cuman pakai garam, penyedap sama ketumbar. Nah, ini aku masukin kangkungnya biar sekalian matang sama kecambahnya, karena kangkung kan nggak lama-lama ya, kecambah juga nggak lama matangnya. Kalau masak kangkung kayak gini tuh palingan abisnya tuh untuk sekali makan ya, soalnya kan suami aku hobi banget sama kangkung, jadi ini tuh nggak nyampe sore, palingan tempenya yang nyampe sore. Di sini tuh kalau aku nge-shootnya cuman bagian masak-masaknya doang, itu tuh aku lagi nggak siap-siap ya, jadi aku fokus ke masakannya aja kayak gini, cuman dipindah-pindahin di masakannya, jadi nanti pas aku beres-beresnya aja baru akunya kelihatan gitu ya. Ini tempenya udah mateng, jadi langsung aja aku angkat, terus lanjut goreng yang keduanya. Untuk sayur kangkungnya di sini juga sudah matang ya. Ini sudah pas rasanya, sudah aku cicip, tinggal diangkat aja. Nah, ini untuk hasilnya. Ini tuh piring yang kemarin aku unboxing ya, jadi lumayan banget, bisa buat naruh lauk-lauk kayak gini ataupun bisa buat makan. Itu piringnya tuh nggak terlalu gede, jadi pas-pasan gitu. Untuk tempenya juga sudah mateng. Aku tuh lebih suka kalau goreng tempe tuh kayak gini ya, kering-kering garing gitu, jadi pas dimakan tuh enak sama nasi anget. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah, dua menu sudah selesai, ada tumis kangkung sama goreng tempe. Lanjut, di sini aku mau beres-beres kasur. Sebenarnya tadi selesai masak tuh aku langsung makan ya, terus bersih-bersih, baru ini aku lanjutin beresin kasurnya. Karena kalau belum bersih-bersih tuh beresin kasur tuh rasanya nggak enak. Jadi baru sekarang aku beresin kasurnya. Soalnya kasur tuh juga nggak jauh-jauh sama aku. Pasti setiap harinya tuh aku di kasur. Jadi kadang tuh nggak diberesin juga, cuman dibersihin kayak gini aja. Sudah lama nggak dubbing tuh rasanya tuh beda ya, dari suaranya, dari cara ngomongnya tuh sambil mikir-mikir lagi. Dulu waktu awal-awal aku dubbing juga mikir-mikir kayak gini, jadi di sini tuh aku mulai dari awal lagi. Kayak waktu awal dubbing mikir-mikir dulu. Gak apa-apa ya, video aku tuh campuran, kadang dubbing, kadang pakai teks, kadang gak ada teksnya sama sekali, kadang cuman pakai backsound, kadang tuh ya mut-mutan gitu ya aku tuh.
Kalian boleh ya komen di bawah video aku tuh lebih enakan yang seperti apa sih, pakai dubbing, pakai teks, atau yang ngomong langsung. Tapi kalau ngomong langsung tuh aku belum bisa karena aku tuh belum punya apa sih itu namanya clip on, jadi susah ya. Harus beli clip on dulu baru bisa nyampe. Nah, di sini aku lanjutin nyapu, tapi ini tuh aku lagi ngomong sama suami aku, minta tolong dimatiin kipasnya, jadi biar nggak terbang-terbang ya. Di sini juga video aslinya aku nggak visuin ya, jadi nggak apa-apa, agak agak berisik-berisik dan agak ada suara-suaranya gitu. Dan tadi pas aku bersihin kasur juga ada suara suami aku lagi bersin. Jadi dia tuh kan karena ada debu-debu gitu, jadi dia bersin. Mohon maaf ya kalau suara aslinya ngeganggu, tapi di sini aku sengaja nggak bisuin soalnya biar agak natural gitu. Cuaca di sini tuh dari kemarin tuh lagi hujan terus ya, jadi tuh kadang baju-baju nggak kering langsung kering gitu. Kayak contohnya nih ada spray aku di depan karena kemarin tuh belum sempet aku lipet, soalnya pas itu tuh hujan, jadi aku angkat tuh kan belum begitu kering, jadi aku cantolin dulu di jendela, tapi itu tuh sudah kering ya. Pas aku baru ngangkat itu belum kering, tapi ini nanti aku bakal lipet-lipetin, cuman belum sempet aja aku lipetin dan kebetulan baru kering. Ini aku punya sampai ke depan juga ya. Ya iyalah, masa setengah-setengah. Nggak mungkin ya kalau nyapu tuh setengah-setengah. Ini juga sepatu suami aku masih di rumah karena suami aku masih di rumah. Suami aku tuh masuk siang. Nah, kalau cuaca lagi hujan-hujan terus tuh di depan ini tuh, di depan teras aku tuh biasanya basah gitu ya, jadi kotor banget. Itu sendal-sendal aku juga masih ada airnya, ngecembeng gitu. Apa sih namanya? Ya intinya sendalnya model kayak gitu ya. Jadi kalau kena air tuh kayak ngendap air. Nah, ini aku angkat spraynya, taruh di dalam dulu. Soalnya ini aku mau buka gordengnya. Terus ini suami aku minta tolong angkatin air soalnya aku mau nyiram bagian depan karena kalau disapu tuh kan basah ya, jadi sapunya tuh kotor. Ini juga nanti aku bakal nyapu sedikit pakai sapu tetangga. Ini tuh emang khusus buat luar ya, jadi nggak apa-apa kalau basah. Kalau nggak disapu dulu tuh kayak pasir-pasirnya tuh banyak banget. Nah, itu kelihatan ya sendal aku tuh ada airnya. Sebenarnya sih enaknya tuh sendalnya ditaruh di dalam karena juga aku jarang-jarang pergi. Jadi sendal tuh kadang cuman kotor di luar, padahal jarang dipakai. Cuman ya kembali lagi kalau taruh di dalam tuh pasti kotor. Itu aja sepatu sebenarnya pengen taruh di luar. Cuman ya mikir itu kalau sepatu ditaruh di luar tuh pasti kalau hujan basah. Jadi ya mau nggak mau sepatunya aja yang ditaruh di dalam, kalau sendal mah basah ya udah nggak apa-apa. Ini juga aku siram-siramin sama sendalnya ya biar sendalnya nggak kotor. Terus aku berdiriin di samping itunya apa sih, dinding, biar airnya tuh turun. Mohon maaf ya, di sini tadi aku angkat-angkat apa sih itunya, roknya, angkat daster karena refleks, soalnya lagi main air jadi refleks keangkat. Sebenarnya kalau disiram kayak gini juga nanti pas hujan lagi tuh kotor lagi. Tapi kalau nggak disiram ya nambah kotor terus. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ini aku siramin walaupun nanti kotor lagi. Dan juga kalau kotor kayak gini tuh pintu aku tuh kan udah kalau dibuka susah. Nah, jadi kalau kotor tuh tambah susah gitu loh. Jadi ini buat mending-mendingan, buat mendingin gitulah. Ya kalian tahu lah ya pasti maksud aku tuh. Ya nggak apa sih, nggak heran-heran lagi kalau bahasa aku tuh campuran. Ini airnya sudah habis, tapi sebenarnya di depan pintu tuh masih kotor, masih ada
pasir-pasirnya gitu. Jadi nanti aku bakal ngambil air sedikit lagi buat nyiram di depan pintunya. Walaupun nanti aku mau pel, tapi di sini tuh kalau kalau pasirnya nggak disiram dulu tuh malah nanti jadi kotor di kain pelnya. Jadi di sini aku siram-siram dulu. Nah, ini aku ngelanjutin ngepel. Oh iya, kalau kalian ngeh tuh di depan di tempat sepatu itu tuh kan tadinya ada kursi. Nah, kursinya tuh aku taruh di luar, itu kelihatan ya dari jendela. Itu aku kursinya taruh di situ karena menurut aku tuh bikin sesek, bikin sempit ruangan aku, dan juga nggak berfungsi banget ya, nggak begitu berfungsi, cuman buat naro mukenah-mukenah gitu. Jadi ya udahlah, aku taruh di luar aja. Jadi depannya tuh lebih kelihatan luas ya, palingan ya itu jadinya mukenanya aku taruh di kasur. Di bagian sini juga ada sedikit perubahan. Di tempat yang magicom itu tuh aku tutupin pakai tutup gordeng yang untuk dapur. Jadi untuk dapur atas tuh kan tadinya aku tutupin, aku ganti gordeng yang kecil biar kalau aku masak tuh ada udara yang keluar dan ada udara yang masuk gitu. Jadi karena ini nggak kepake lagi, aku pakein di tempat ini magicom, jadi kelihatan rapih kan, dan juga jadinya bisa buat naruh barang-barang yang sekiranya berantakan, jadinya nggak kelihatan. Siapa di sini yang setuju aku bikin home tour? Dulu kan aku udah pernah bikin home tour pas aku baru-baru ngontrak di sini. Tapi karena ini udah agak lama, jadi udah ada perubahan gitu, pasti ada perubahan gitu ya, walaupun sedikit. Nah, kalau kalian setuju aku bikin home tour, komen di bawah ya. Nanti aku bikinin home tour ala aku. Ya sebenarnya nggak ada yang spesial sih, cuman perubahan tempat-tempatnya gitu, dan sedikit ada tambahan meja ataupun tambahan apa gitu. Nah, barangkali di sini ada penonton baru ataupun yang baru mampir, kalian bisa ya scroll video aku yang paling bawah. Di situ ada video aku home tour pas awal-awal aku ngontrak di sini. Pasti ada perbedaannya ya. Nah, ini aku udah selesai buang sampah. Terus tadi kenapa aku ngelantai gitu, karena ada sedikit kotoran dan ada rambut gitu, jadi aku ambilin pakai tisu. Terus ini aku semprot-semprot ruangan biar agak wangi. Udah selesai semuanya, jadi ini aku langsung lanjut ngelipet spray ya. Di sini nggak usah digosok, dan juga ini nggak begitu kusut banget, jadi ya udah aku lipet-lipet aja. Jujur sih, pekerjaan rumah yang paling aku males ataupun paling banyak di skipnya gitu, itu tuh gosok, karena bikin capek banget kalau gosok tuh. Apalagi aku kan suka gosoknya kan duduk, jadi pinggang aku tuh sering sakit kalau gosok. Kalaupun berdiri, aku tuh belum pernah gosok berdiri, jadi ya nggak nyaman gitu ya. Makanya aku tuh jarang banget gosok, palingan ya sekali aja gosoknya. Lagian aku kan kebanyakan di rumah ya, jarang pergi-pergi, jadi gak masalah kalau pakai baju yang gak digosok. Dulu sih emang gak bisa banget kalau pakai baju belum digosok, walaupun cuman di rumah pasti harus digosok dulu. Mohon maaf ya, tadi ada suara motor jadi agak sedikit berisik. Maklum lah ya, karena hidup ngontrak, jadi kadang tuh ada sedikit keberisikan, kayak motor lewat, terus orang jualan lewat, anak-anak main, ya begitulah keadaannya ya. Ini aku mau nutup pintu dulu. Kenapa ini aku baru tutup pintunya? Karena tadi masih basah ya lantainya, dan juga kan suami aku di rumah, jadi aku tuh nggak begitu takut. Kalau suami aku kerja baru aku langsung tutup. Nah, ini gorden juga sebenarnya tuh udah kekecilan ataupun nggak begitu rapet gitu ya.
Jadi sebenarnya tuh pengen beli gorden yang agak bagusan, yang gak nerawang gitu. Tapi ya nunggu ada duitnya untuk beli. Jadi karena belum ada duit untuk belinya, jadi ya udah pakai gorden yang ada dulu. Walaupun nerawang dan gak rapet, jadi ya aku akalin kenapa aku sering jepit gordennya ya karena kayak gitu, karena gordennya tipis dan kabur-kabur, jadi aku jepit. Dan ya udah sampai sini aja dulu ya kegiatan aku. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Bye bye.